Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arvan Pradiansa. Satu lagu dari miliknya Selena Gomez dengan Who Says ya. Ini lagu mengingatkan Audrey masa-masa SMP, di mana ini menjadi lagu yang cukup populer di masa itu dan di kalangan apa ya sekolah Audrey dulu karena memang apa ya punya pesan yang sangat-sangat magis dan juga memberikan apa ya power gitu untuk kita bisa lebih mencintai lagi diri kita dan menerima diri kita. Dan pagi hari ini kita buka dengan Who Says. Pastinya juga inspirasi pagi hari ini kita buka dengan Smart Happiness di jam 7 sampai dengan jam 8. Kembali lagi di Jumat Manis. Ada Audrey Juana dan juga sudah hadir motivator National Leadership and Happiness kita, Pak Arvan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arvan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa, jadi happy lagi karena dengerin lagu yang udah lama nggak didengar. Pak Arvan gimana kabarnya? Luar biasa bahagia Audrey. Luar biasa bahagia. Oke, aku mau apa ya ajak semua listeners gitu ya bahwa hari ini kita membahas satu topik yang cukup menarik gitu ya bahwa kita akan membahas harga diri. Mungkin juga berkaitan dengan lagu Selena Gomez dengan Who Says gitu. Tapi kita lihat dulu dari cara pandang Pak Arvan melihat lagu ini tuh sebenarnya seperti apa sih? Monggo Pak Arvan mungkin boleh dijelaskan silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Jadi lagu ini sangat populer ya, judulnya Who Says, siapa bilang gitu ya, dari Selena Gomez. Dan lagu ini sudah ditonton lebih dari 300 juta orang Wow, oke. di YouTube. Ya, Ya. jadi ini populer banget lah ya seluruh dunia. Nah, lagu ini bercerita tentang orang yang selalu direndahkan dan dinilai oleh orang lain. Kemudian dia bangkit untuk mengatasi perasaan rendah dirinya itu dan merangkul keunikan dirinya sendiri. Ya, dia mengatakan bahwa kita semua ini unik, berharga dan layak diterima sebagaimana adanya. Ya, jadi kita nggak perlu merasa rendah diri karena kita berbeda atau tidak sesuai dengan standar tertentu yang dimiliki oleh orang lain. Mari kita simak ke liriknya. Ya. You made me insecure, told me I wasn't good enough. Kamu membuatku rendah diri, merasa tidak nyaman gitu, tidak aman, karena kau bilang aku tidak cukup baik. But who are you to judge? Tapi apa hakmu untuk menilaiku? When you are a diamond in the rough, saat dirimu bak permata yang belum diasah. I'm sure you got something you'd like to change about yourself. Aku yakin kamu punya sesuatu yang ingin kau ubah dari dirimu. But when it comes to me, I wouldn't want to be anybody else. Ya, tapi jika aku tidak ingin menjadi orang lain. Ya, kemudian dia bilang, I'm no beauty queen. Aku memang bukan ratu kecantikan. I'm just beautiful me. Aku cantik sebagaimana diriku sendiri. Ya. Kemudian dia mengatakan kepada kita semua, you've got every right to a beautiful life. Kamu punya hak untuk merasakan hidup yang indah. Come on. Ya. Who says you are not perfect? Who says you are not worth it? Who says you are not the only one that's hurting? Ya. Siapa bilang kamu tidak sempurna? Siapa bilang kamu tidak layak menerimanya? Ya. Kata siapa? Ya, hanya engkau yang terluka. Trust me, percayalah padaku. That's the price of beauty. Itulah harga sebuah keindahan. Who says you are not pretty? Siapa bilang kamu nggak cakep, nggak anggun, nggak cantik? Who says you are not beautiful? Ya, siapa bilang? Ya, gitu. Jadi intinya jangan percaya sama yang dikatakan oleh orang lain. Kalau orang lain itu mengatakan yang jelek tentang kita, jangan percaya. Yes. Tapi kalau orang lain mengatakan yang baik tentang kita, percayalah. Oke, ini menarik ya dari lagu yang dituliskan oleh Selena Gomez dengan Who Says. Mungkin kita jadi lebih percaya diri gitu ya, lebih
mempunyai power gitu untuk mencintai diri sendiri. Tapi kalau kita bahas tentang harga diri gitu, Pak Arfan, sebenarnya kenapa sih kita harus bahas ini? Karena kalau menurut Audrey sendiri harga diri tiap orang tuh kan standarnya beda-beda gitu ya. Tapi kenapa hal ini menjadi concern kita untuk dibahas dalam Smart Happiness di hari Jumat tanggal 17 November ini, Pak Arfan? Silakan. Ya, harga diri itu adalah cara kita memandang diri kita sendiri kan. Oke. Ya, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh seorang filsuf namanya David Hume. Dia mengatakan sangat penting untuk berpikir baik tentang diri Anda sendiri, ya. Karena kalau kita berpikir baik tentang diri kita sendiri, itu akan membuat kita mampu untuk mengeksplorasi potensi terbesar yang kita miliki gitu. Ya, jadi kalau kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, kita tidak akan mau mengeksplor apa yang ada dalam diri kita. Padahal Tuhan itu memberikan anugerah kepada diri manusia itu luar biasa gitu. Dan setiap orang itu punya kedahsyatan masing-masing di dalam dirinya. The beauty inside themselves gitu ya. Jadi kalau kita tidak punya harga diri, kita tidak tahu bagaimana diri kita sendiri, kita memandang diri kita jelek, ya buruk, nggak seperti orang lain, aneh gitu-gitu ya. Akhirnya kita tidak mengeksplor. Dan ketika kita tidak mengeksplor, maka kita berhenti bertumbuh. Dan kita tidak akan mencapai yang namanya happiness itu, Audrey. Karena yang happiness sesungguhnya, kalau dirumuskan dalam satu kata saja, saya pinjam lagi dari seorang pakar psikologi positif, yang saya sempat beberapa kali bertemu dengan beliau, dalam beberapa konferensi di Sydney, Melbourne, dan sebagainya. Beliau mengatakan bahwa inti dari happiness itu adalah flourish. Flourish, oke. Inti dari happiness itu adalah flourish. Apa itu flourish? Bertumbuh, gitu ya. Jadi seperti kalau atom itu diledakkan gitu, dia akan menyebar ke semua penjuru kan, ke atas, ke bawah, ke samping, ke depan, ke belakang, ke dalam, keluar, pokoknya ke segala penjuru. Dia bertumbuh. Nah, hakikat dari happiness itu sesungguhnya adalah flourish, ketika kita bisa bertumbuh. Nah, orang hanya bisa bertumbuh kalau apa? Kalau dia mau mengeksplor keindahan yang ada dalam dirinya. Seperti kata David Hume tadi, mengeksplor potensi terbesar yang ada dalam dirinya. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengeksplor potensi terbesar yang ada dalam diri kita kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri? Kalau kita melihat diri kita sendiri ini sebagai sosok yang nggak menarik, yang tidak disukai orang, yang tidak asik, yang tidak keren. Nah, itu. Dan saya ingin mengatakan di sini, seperti kata Selena Gomez, semuanya itu salah. Who says? Siapa bilang? Siapa bilang kamu nggak hebat? Siapa bilang kamu nggak menarik? Siapa bilang kamu nggak keren? Siapa bilang? Setiap manusia itu keren sekeren-kerennya. Tapi sayangnya ada banyak orang yang tidak menemukan. Kerennya itu di mana? Kata siapa? Nah, itu masalahnya. Lebih percaya sama omongan orang dari luar. Padahal yang namanya harga diri itu, yang membentuk harga diri itu adalah ya what you think of yourself, not what other people think of yourself. Yang membentuk harga diri itu adalah apa yang kita pikir tentang diri kita sendiri, bukan apa yang dipikirkan orang lain mengenai diri kita. Jadi persetan, mereka mau ngomong apapun, persetan itu. Ya, yang penting kita percaya bahwa Tuhan itu yang maha besar, Tuhan itu yang maha indah, Tuhan itu selalu menciptakan sesuatu itu nggak pernah ada errornya. Pasti dia akan menciptakan yang terbaik. Karena ciptaannya itu adalah representasi dari dirinya, dari wujud Tuhan itu sendiri. Jadi ciptaan Tuhan itu pasti perfect. Nah, tugas kita adalah menemukan di mana itu keindahan diri kita. Tapi itu tidak akan mungkin kalau kita tidak punya yang namanya harga diri. Oke, menarik ya. Baru awal kita sudah mungkin dibuka perspektif baru bahwa kita sebagai manusia itu harus berkembang gitu ya Pak Arfan ya. Dan caranya gimana ya harus tahu dulu harga diri kita tuh sejauh mana. Sehingga kita tahu apa yang harus kita eksplorasi ke depannya. So, kita ajak semua listeners juga mungkin untuk menilai dirinya masing-masing hari ini gitu ya. Sudah sejauh mana sih berprogres
Apakah sudah menurut Anda sudah maksimal, kurang maksimal, atau justru kayaknya masih jauh dari maksimal gitu ya? Silakan kita sama-sama refleksi dan juga mungkin nanti ada tips and triknya dari Pak Arfan bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri. Setelah ini kita akan membahas terkait dengan standar ya, karena kadang kita itu suka mengikuti standar-standar yang diciptakan lingkungan kita, Pak Arfan, sehingga kita kayaknya nggak bisa menilai dengan baik gitu diri kita. Gimana caranya? Setelah ini, listeners, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Menyambung perbincangan kami dalam Smart Happiness, listeners, di jam 7 sampai dengan jam 8, kembali kami sapa untuk Anda yang ada di Manado, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, kota-kota lain, atau mungkin Anda di luar Indonesia ya, sedang menyimak streaming live di YouTube kami untuk mendengarkan insight menarik gitu ya, terkait dengan harga diri. Kalau bicara tentang harga diri gitu ya Pak Arfan, seperti yang aku sampaikan, kadang nilai-nilai diri kita itu kan ditentukan lingkungan gitu ya. Mungkin tidak hanya dari omongan-omongan orang, tapi standar yang diciptakan. Mungkin kayak kita lihat ya, iklan-iklan sabun, hand body gitu ya, itu kan orang-orang yang putih gitu ya. Kita jadi maksa diri untuk harus putih, rambutnya lurus gitu, dan lain sebagainya lah, stereotip yang diciptakan oleh lingkungan. Nah ini gimana kita bisa tetap menilai diri dengan tantangan-tantangan seperti ini? Silakan, Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi yang namanya harga diri itu kan bisa datang dari berbagai faktor ya. Mhm. Tapi secara umumnya itu, secara intinya itu ada dua sebetulnya. Dari dalam diri atau dari luar diri. Oke. Ya, tapi betapa banyaknya orang yang harga dirinya itu datang dari sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Misalnya, harga dirinya dinilai dari pemilikan benda misalnya. Ya, kalau saya pakai baju tertentu, pakai jam tertentu, pakai tas tertentu, naik mobil tertentu gitu ya, Yes. maka saya merasa saya menjadi orang yang lebih berkelas gitu Ya. ya. Itu harga diri karena pemilikan benda-benda, ya, sesuatu yang ada di luar kita. Kemudian ada juga harga diri itu dibentuk oleh status sosial gitu. Ya, status sosial itu ya jabatan saya misalnya. Saya saat ini sebagai direktur atau dirut ya, atau motivator atau menteri atau presiden ya, gubernur, apapun ya. Itu karena status sosial. Nah, jangan lupa status sosial itu juga ada batasnya. Itu hanya sementara, sebentar lagi juga akan hilang gitu ya.
Dan status sosial itu kalau di zaman sekarang ini bukan hanya dari sesuatu yang ada di dunia yang real, tapi juga yang ada di dunia maya, gitu ya. Oke. Misalnya, status sosial itu ditentukan oleh berapa jumlah teman yang Anda miliki dalam sosial media, So, berapa jumlah follower Anda. likes. Dan kalau kita lihat Instagram itu kan Aha. ada statusnya centang biru nggak gitu. Ya, verified. Oke. Kalau udah centang biru kayaknya hebat. Padahal menurut Iya, saya sekarang ini, apalagi sekarang ya, iya. kalau dulu itu Instagram itu memberikan centang biru itu sangat susah gitu. Sip, ya. Kalau sekarang itu gampang banget gitu. Jadi saya juga merasa kayaknya nggak ada harganya itu status centang biru itu ya. Karena kalau dulu itu emang susah gitu ya. Anda harus benar-benar unik, punya kontribusi tertentu yang berbeda gitu ya. Kalau sekarang ini semua orang bisa dapat centang biru, bahkan bisa bayar untuk dapat centang biru, kan Oh, begitu. ya. Nah, jadi itu sekali lagi itu adalah harga diri. Kadang-kadang orang memperjuangkan itu. Kenapa? Karena itu menunjukkan status dia yang lebih tinggi dari orang lain. Prestasi, nah itu juga merupakan sebuah sesuatu yang bisa meningkatkan harga diri kita. Ya. Atau yang dari dalam. Kalau dari dalam adalah bagaimana saya melihat diri saya. Nah, bagaimana saya melihat diri saya dalam dunia ini? Apakah saya mempunyai sebuah peran yang khusus, peran yang sangat penting di dunia ini? Apakah saya mempunyai kontribusi yang tidak bisa diberikan oleh orang lain selain diri saya di dunia ini? Ya. Nah, itu yang mengandalkan pada faktor dalam, internal. Yang ingin saya katakan, Audrey, harga diri yang mengandalkan faktor-faktor luar itu sesungguhnya sangat rapuh, sangat fragile. Dan itu sesungguhnya menunjukkan orang yang insecure gitu. Ya, kalau nggak pakai baju tertentu, jam tertentu, tas tertentu, mobil tertentu, dia merasa nggak aman dengan dirinya. Kan insecure sekali gitu. Ya, sangat fragile sekali. Jadi mestinya kita mengandalkan harga diri itu dari dalam diri kita. Apa itu? Nah, itu tadi, kontribusi kita. Apa kontribusi kita kepada dunia? Apa prestasi kita yang tidak bisa dibuat oleh orang lain? Apa keunikan kita yang tidak ada pada diri orang lain? Nah, itu ada pada diri setiap orang, tapi tidak semua orang bisa menemukan itu. Nah, tugas saya sebagai motivator adalah membantu ya teman-teman kita ini untuk menemukan gitu bahwa Anda itu unik. Nggak usahlah mengandalkan faktor-faktor yang ada di luar. Bukan nggak boleh. Ya boleh aja kalau kita punya uang, kita ingin memberikan penghargaan kepada diri kita gitu ya. Kita beli baju bagus, kita beli tas bagus, boleh. Ya, tetapi jangan itu dijadikan sebagai sebuah mindset gitu. Yes. Karena itu akan menyiksa kita dan membuat kita menanamkan harga diri yang rapuh, yang sangat mudah terkoyak gitu oleh satu kejadian saja gitu. Itu Ya. Audrey. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang harga diri ini, Pak Arfan, ini kan dibentuk dengan proses yang cukup lama gitu ya. Ya. Mungkin ya dengan campuran dari faktor eksternal dan juga internal gitu. Apalagi kalau mungkin ya banyak yang masa kecilnya mungkin dibully dan lain sebagainya, mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk, ini pasti akan kesulitan untuk mempunyai harga diri yang mungkin cukup tinggi gitu. Ini menjadi masalah juga nggak sih ketika ada masa lalu yang belum selesai gitu Pak Arfan, untuk kita lebih mudah lagi menghargai diri kita, Pak Arfan, silakan. Ya, betul sekali, betul sekali. Harga diri itu kan terbentuk selama perjalanan hidup kita. Oke. Ya, tentu saja ketika kita masih anak-anak, kita adalah pribadi yang dependen, yang sangat tergantung. Tergantung dari siapa? Ya tergantung dari orang tua yang membesarkan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau ada seorang anak dari kecil sudah dibully, ya otomatis harga dirinya menjadi rendah gitu. Kenapa? Karena dia dibully pada saat dia belum menjadi sebuah pribadi yang matang gitu. Karena ada orang yang dibully, tapi dia sudah jadi pribadi yang matang, itu nggak masalah. Yes. Dia sudah tahu, dia sudah punya konsep diri, dia sudah tahu, dan akhirnya seperti Selena Gomez itu. Tadi itu kan, Selena Gomez itu kan dibully. Tapi kemudian dia bilang, apa hak kamu menilai saya? Siapa bilang begitu? Siapa bilang begini? Saya lebih tahu mengenai diri saya. Nah itu kalau kita sudah punya konsep diri. Ya sudah stabil gitu. Tapi kalau masih di awal kehidupan kita, di mana kita masih menjadi pribadi yang dependen, kemudian dibully, nah itu akan sangat dalam itu mengalami luka batin itu, ya. Dan tentunya perlu sebuah proses nanti untuk pemulihannya gitu. Ya Audrey ya. Tapi yang paling penting kita pahami sekarang adalah bahwa sebagai manusia itu kita harus punya sesuatu yang kita banggakan gitu. Oke. Itu. Apa yang kamu banggakan dalam hidupmu?
apa yang menjadi sesuatu yang unik yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Dan keunikan itu tidak harus dalam pelajaran ya gitu ya. Misalnya ada Yes. pinter matematika, pinter fisika, pinter nyanyi, bukan cuma itu. Mhm. Tapi bahkan ada banyak sekali kepintaran-kepintaran yang selama ini tidak kita hargai, padahal itu merupakan sesuatu keunikan yang bisa dijual mahal. Yes. Gitu. Misalnya ada orang yang suka lompat-lompat gitu ya, kemudian dia kayak akrobat gitu ya, Yes. suka akrobat-akrobat. Aha. Kan kayaknya ngapain sih kamu gitu bikin Betul. bikin repot aja gitu ya, bikin bikin rusuh aja gitu ya. Padahal sebetulnya itu bisa dijual gitu ya. Oke. Dan itu pernah ada pengalaman gitu di Amerika gitu ya, orang yang seperti itu kemudian ibunya melihat bahwa ini sebuah keunikan nih. Akhirnya disekolahin, sekolah balet dan sebagainya, sampai akhirnya dia bisa akrobat sekarang ini. Dia menjadi seorang akrobatik yang dibayar mahal gitu. Sebuah keunikan yang seringkali tidak kita lihat gitu. Jadi pertanyaannya adalah, kalau Anda ingin membangun harga diri, maka pertanyaannya, apa yang kamu banggakan tentang dirimu? Apa yang hebat tentang dirimu? Mungkin sesuatu yang orang lain belum tahu loh. Mhm. Oke, ini mengingatkan aku sama salah satu teori Joari Windows ya, Pak Arfan ya. Kadang kan ada Ya, yang orang nggak tahu tapi kita tahu, ada yang sebaliknya gitu ya. Tapi ini menarik nih untuk bisa melihat sisi-sisi yang mungkin nggak terlihat di mata orang lain. Nanti kita akan minta bantuan Pak Arfan kira-kira gimana untuk melihatnya. Karena kadang kita juga suka apa ya, merasa kita keren di sini, kita bisa ini, tapi sebenarnya kalau kita lakukan di tengah-tengah lingkungan atau masyarakat di sekitar kita, mungkin responnya kurang baik gitu. Nah, ini gimana untuk kita menilai? Karena kan kalau misalnya kita nilai ujian gampang ya Pak Arfan, tinggal hitung benar salah. Kalau nilai diri kita kayaknya nggak ada nilai yang pas ataupun yang tepat gitu. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Kami juga masih undang Smart Listeners untuk sharing pada pagi hari ini di Smart Happiness di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kami masih membahas tentang harga diri, tetaplah dalam Smart Happiness. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Kembali Smart Listeners dalam Smart Happiness. Satu topik yang menarik yang mungkin menjadi pengingat untuk kita bahwa hidup kita tuh berharga gitu ya. Walaupun mungkin banyak orang yang menganggap diri kita sebelah mata, tapi jangan khawatir, jangan takut.
kayaknya Tuhan tuh sudah menyiapkan misi-misi ataupun tujuan seperti yang Pak Arfan katakan peran gitu ya dalam hidup kita masing-masing. Cuman mungkin kitanya yang belum bisa melihat lebih dalam. So, Pak Arfan mungkin boleh bantu nggak sih sebenarnya gimana cara kita untuk bisa melihat, menilai diri kita lebih dalam sehingga penilaian kita tepat gitu ya, nggak meleset, nggak kelebihan, nggak kurang juga gitu. Silakan, Pak Arfan. Terima kasih banyak Audrey ya. Jadi kalau kita ingin tahu apa keistimewaan kita, lihat saja apa sesuatu yang paling senang kita lakukan Hmm, waktu kita kecil. waktu kecil, oke. Itu aja. Ya. Apa yang paling kamu sukai, kamu lakukan dengan senang hati ketika kamu masih kecil? Mhm, Itu aja. oke. Kalau saya dulu waktu saya masih kecil, salah satu yang saya sukai itu ngajar gitu. Oke. Ya, tapi saya belum menyadari sampai beberapa tahun kemudian saya baru menyadari gitu ketika saya mempelajari mengenai harga diri ini saya baru menyadari gitu bahwa iya ya dulu waktu kecil tuh sebetulnya saya sudah memainkan peran sebagai motivator gitu. Cuma waktu itu saya punya kamar gitu kecil, Hmm? eh, kamar tidur saya kecil tapi saya bikin tuh kayak kelas kecil gitu. Oh, oke. Kayak kelas kecil ada papan tulisnya, ada satu meja di situ. Hmm. Ya, kemudian ada muridnya tuh adik saya gitu. Oh, jadi Dan pura-pura yang lagi menarik, belajar ya? Aha. adik saya itu kalau masuk ke kamar saya itu ya belajar itu dia nggak pernah manggil saya dengan kakak gitu, Oke, tapi manggilnya Pak Pak Guru. Guru. Gitu. Nah ini kan ya Ya, yang ya. yang kayak begini ini gitu. Ketika kita apa namanya menyukai sesuatu yang tidak kita sadari waktu kita kecil, saya tuh Mhm. seneng banget begitu. Iya, Seneng banget tuh ketika ngajar tuh dan waktu itu zaman dulu itu papan tulisnya tuh masih papan tulis yang kapur. pakai kapur, pakai Yes. kapur yang dihapus tuh banyak abunya gitu Iya. ya. Oke, Jadi kalau udah habis ngajar tuh harus bersih-bersih kamar gitu ya karena betul. sumber debu gitu. Tapi saya sangat menikmati itu ya, sangat menikmati menyampaikan sesuatu pada orang dan kenikmatan terbesar itu adalah ketika orang itu manggut-manggut mengerti gitu. Yes. Dan ternyata saya punya sebuah kelebihan, saya bisa menyampaikan sesuatu itu secara simple gitu. Mhm. Oke. Secara sangat sederhana gitu. Sesuatu yang susah kayaknya ya, yang kalau orang Mhm. lain nerangin itu bisa berbusa-busa, Ya. saya neranginnya sederhana aja. Dan Mhm. adik saya langsung ngerti gitu. Dan dia bilang, kalau sama orang lain ini udah diterangin berkali-kali bingung nih dia. Tapi Ya. begitu sama saya terangin sedikit aja gitu, saya kasih kata kunci, langsung ngerti. Mhm. Nah, saya lama-lama, waktu itu saya nggak sadar itu. Saya hanya menjalani itu sebagai sebuah kesenangan masa kecil gitu ya. Mhm. Tapi kemudian setelah saya belajar banyak ya mengenai psikologi, ya mengenai manusia itu seperti apa, yang namanya talenta, potensi gitu. Saya melihat bahwa itu loh sebetulnya yang seringkali kita sepelekan gitu. Hal-hal di masa kecil yang senang sekali kita lakukan. Mhm. Yang kita melakukan itu bukan karena kita disuruh, bukan karena kewajiban, bukan karena diminta sama guru, bukan karena dibayar, tapi kita melakukan dengan senang hati. Nah, Ya. itu sesungguhnya adalah tanda dari Tuhan mengenai kamu itu akan bagus kalau kamu menekuni itu. Mhm. Hal-hal yang kamu sukai di masa kecil itu sebetulnya. Yang kamu lakukan tidak sadar. Karena kalau sekarang ini kan kita melakukan semuanya kan sadar kan. Bahkan Betul. kadang setelah menjadi profesional, ya harus dibayar dong gitu kan. Dikit-dikit bayar aja kan begitu ya. Aha. Ini juga profesional kan. Yes. Jadi kita kadang-kadang sulit menemukan gitu. Tapi coba deh lihat. Mungkin Audrey juga bisa bisa mulai melihat gitu. Mhm. Waktu masih kecil suka apa gitu ya. Iya. Eh, eh, sesuatu yang senang banget melakukan itu. Misalnya pulang sekolah, misal gitu ya. Mhm. Pulang sekolah buru-buru ngapain tuh? Nah, itu. Coba deh Ah, diingat. Dan smart listener juga boleh nih kalau Anda mau berbagi ya pengalaman masa kecil. yes. Monggo. Oke. Kalau Audrey itu inget banget karena dulu mamanya Audrey itu mantan perawat, Pak Arfan. Jadi Oke. aku tuh suka main dokter-dokteran gitu ya, merawat. Pokoknya ada tuh sampai ada foto aku pegang stetoskop tapi betis tante aku yang aku periksa gitu ya. Tapi ya mungkin ya itu punya kecenderungan untuk merawat gitu ya. Mungkin ya merawat kesehatan mental smart listeners, terus juga merawat apa ya, karir dan lain sebagainya melalui narasumber-narasumber keren dari Smart FM gitu ya. Itu yang mungkin, bisa ditarik gitu. Kalau misalnya Smart Listeners punya cerita lain juga boleh silakan sharing gitu ya.
Tapi kalau bicara tentang masa kecil Pak Arfan, mungkin kita suka lupa gitu ya. Aku aja, kalau Pak Arfan nggak trigger tadi, aku lupa juga gitu dengan masa-masa indah itu gitu. So, butuh validasi sepertinya gitu ya, ketika kita mungkin, terlihat kalau orang tua kan pasti melihat anaknya itu gerak-geriknya seperti apa. Seberapa penting sebenarnya validasi dalam harga diri ini, Pak Arfan? Silakan. Ya, kalau tadi kaitan dengan potensi ya, Ya, Audrey ya. Jadi kalau misalnya tadi Audrey itu main dokter-dokteran gitu ya, tidak selalu harus berarti mesti ini Audrey jadi dokter nih, nggak harus ya, begitu. betul. Tapi ada sesuatu dimensi gitu ya, ada sesuatu dimensi dengan menjadi dokter-dokteran itu sebetulnya apa? Misalnya keinginan untuk melayani orang lain misalnya, Yes, ya senang melayani orang lain. ya, Atau mungkin dari situ bisa ketahuan ada sebuah keunikan atau potensi Audrey untuk merawat orang lain misalnya. Ya, merawat itu bisa berarti merawat secara fisik atau ya, merawat dalam hubungan memaintain gitu ya, memaintain audience gitu. betul. Tapi memberikan sesuatu kepada orang gitu, itu menjadi kata kuncinya gitu. Jadi bukan dokternya yang nanti menjadi kata kunci gitu, ya. Jadi memang kalau dilihat kalau yang namanya potensi itu, maka tugas dari setiap orang tua di dunia ini itu sebetulnya adalah mengamati perilaku-perilaku anak ketika dia masih kecil. Yes, oke. Jadi sebetulnya apa yang akan kita lakukan itu sudah ada bibitnya gitu, yang sudah diturunkan oleh Tuhan, yang nanti ketika anak itu mulai tumbuh di usia-usia apa namanya masa kecil itu nanti akan ketahuan gitu. Jadi sebetulnya bahkan ya tidak perlu itu sampai tes bakat dan sebagainya, Hmm, itu hanya terjadi ketika kita bingung gitu ya, ini apa ya. sebetulnya. Tapi kalau kalau kita ingat-ingat, kalau Anda punya anak kecil ya, Aha, perhatikan tuh apa yang dia lakukan itu, apa yang dia sukai, itulah sebetulnya bakatnya, itulah sebetulnya talentanya. Nah, tinggal tugas kita adalah menumbuhkan itu, mengembangkan itu, memoles itu gitu, sehingga nanti dia akan tumbuh menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan dari dirinya gitu. Ya, validasi ya, kalau mengenai validasi itu bisa-bisa saja ya. Kita perlu memberikan penguatan. Itu kan hanya berupa penguatan ya kepada ya. orang lain supaya orang itu sadar gitu. Misalnya kita ketemu sama teman kita atau sahabat kita ya atau saudara kita yang kemudian mengatakan, ah aku kayaknya bukan siapa-siapa gitu, aku nggak akan kemana-mana. Nah itu kita bisa bantu sekarang ini. Ya kita bisa bantu dengan mengatakan bahwa nggak mungkin kalau kamu nggak tahu kamu mau ngapain dalam hidup ini, itu semata-mata karena kamu belum mengenal dirimu gitu. Mhm. Kenali dirimu. Oke, kenali dirimu juga panjang tuh ceritanya. Yes. Kenali dirimu apa? Kenali bakatmu, kenali Mhm. potensimu. Nah, caranya gimana? Coba ingat-ingat gitu. Apa sesuatu hal yang dulu kamu lakukan di waktu kecil yang kamu mungkin nggak sadar bahwa itu sesuatu yang sangat penting, tetapi kamu melakukan dengan senang hati. Coba apa? Semua orang pasti ada. Nggak ada Betul. orang satupun orang di dunia ini yang nggak melakukan satu hal yang dia senangi di masa kecil. Pasti ada. Dan itulah sebetulnya keunikan kita. Itulah sebetulnya bakat kita gitu. Ya, nah, jadi kalau kita udah tahu teorinya seperti ini, maka ketika kita punya teman yang seperti itu, tugas kita ya menemukan dia untuk membantu dia untuk menemukan. Mhm, Setelah itu memberikan validasi. Iya, kayaknya kamu bener deh di sini deh. Kayaknya kamu coba deh kita coba lagi deh, kita explore lagi deh gitu. Dan mhm. ketika orang sudah menemukan itu, oh, Audrey itu adalah penemuan yang paling berharga dalam sejarah umat manusia gitu. Oh. Apa itu penemuan yang paling berharga dalam sejarah umat manusia adalah menemukan Aha, kita itu mau kemana. Kita itu diciptakan Tuhan tuh untuk jadi apa. Bakat kita itu apa, potensi kita apa. Apa peninggalan terbesar yang bisa kita wariskan kepada dunia ketika nanti kita sudah nggak ada di dunia ini. Itu Audrey. Dan ketika kita menyadari itu, kita akan bangga gitu bahwa kita punya kafling loh di dunia ini. Jadi kaflingnya itu di dunia ini kita kita harus tahu kita tuh masuk kafling yang mana Audrey di dunia ini. mhm. Ya, ada kafling apa namanya? Dokter misalnya. Oke. Ya, dokter juga macam-macam tuh, ada dokter spesialis macam-macam. Mhm. Ya kan? Ada kafling manager misalnya. Yes. Ada kafling leader misalnya. Ada kafling bankers misalnya. Mhm. Ya, ada kafling motivator. Nah, itu. Ya, Motivator juga banyak itu. betul. Macam-macam. Nah, kalau saya specialize di bidang leadership and happiness.
Itu. Mungkin ada lagi yang spesialis di bidang marketing, finance, eh apa namanya, apapun lah, ya apapun lah. Jadi kita harus tahu gitu, kita itu keunikan kita apa. Dan ketika kita tahu keunikan kita, maka akan muncul pride. Nah, inilah yang nanti akan memunculkan harga diri dalam diri kita. Oke, aku langsung sambung dengan sharing-sharing small listeners nih ya Pak Arfan ya. Cerita masa kecilnya udah mulai masuk nih di WA kita. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita langsung saja ke Pak Anto yang ada di Jambi. Selamat pagi Pak Arfan. Aku jadi ingat waktu kecil tuh aku suka banget mengoreksi orang lain ya. Bahkan dulu sempat dipanggil guru karena temen aku tuh sampai nangis karena aku koreksi gitu matematikanya karena dia salah caranya gitu. Tapi sekarang saya jadi auditor gitu ya. Sepertinya Pas ya. sepertinya ini inline gitu ya. Keren Oke, banget. yes. Satu lagi ini dari Ibu Pujiastuti. Ibu Pujiastuti, Ibu Pujiastuti dulu Restuti. suka banget main puzzle katanya Pak Arfan. Main puzzle, terus juga menyusun lah sesuatu Lego gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang pekerjaannya di sales and marketing, sebenarnya saya bingung inline-nya apa, tapi saya yakin mungkin ada garis merahnya gitu ya. Nanti mohon dibantu Pak Arfan garis merahnya itu apa gitu ya. Nanti kita akan bahas Oke, Pak siap. Arfan setelah yang satu ini. Ada juga pertanyaan aku baca dari Ibu Karin. Tadi bicara tentang anak-anak Pak Arfan, anak saya umur 4 tahun lagi suka banyak hal gitu ya. Kita sebagai orang tua seperti apa? Apakah menyuruhnya untuk eksplor banyak hal atau memfokuskan aja sama satu hal yang dia suka gitu ya? Ini Oke. mungkin boleh dibantu Pak Arfan juga sebagai orang tua. Setelah ini kita akan bahas pertanyaan Anda, small listeners, dan juga kita akan minta tipsnya sama Pak Arfan gitu ya. Bagaimana kita bisa terus mengeksplor diri kita sehingga kita pun bisa punya nilai diri yang baik, harga diri yang baik gitu ya. Kita akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah dalam Smart Happiness. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Kita masuk ke sesi yang terakhir, semua listeners. Selalu nggak kerasa ya ngobrol sama Pak Arfan dan juga pastinya dengar cerita-cerita Anda, semua listeners, pagi hari ini yang sangat-sangat unik. Apalagi ini membawa kita ke memori masa kecil gitu ya. Jadi ingat dulu suka main apa, sukanya ngapain gitu ya. Memori bersama keluarga,
abang, adik gitu ya, ataupun kakak, yang pastinya sangat indah seperti itu. Yuk, yang belum kirim mungkin boleh sekalian sharing-sharing pagi hari ini. Tapi sebelum kita membahas ke sana gitu Pak Arfan, ada juga ya satu kelas yang menarik yaitu Lita. Ini satu topik yang mungkin akan menjadi modal kita untuk melakukan hal-hal dalam hidup supaya kita lebih happy lagi. Lita, love is the answer. Nah, Kapan Pak Arfan kita bisa ikutin dan mungkin infonya untuk teman-teman yang ketinggalan nih, belum daftar, monggo silakan disampaikan. terima kasih banyak Audrey. Jadi ini workshop yang sangat menarik ya, karena segala sesuatu itu dasarnya adalah cinta kan ya. Betul. Love ya. Dan cinta itu bukan sekedar cinta-cintaan ya atau cinta asmara ya, tapi bekerja dengan cinta, memimpin dengan cinta. Mhm. Nah, itulah yang namanya Lita ya, Love is the Answer. Kita akan menyelenggarakan workshop ini pada tanggal 8 dan 9 Desember. Oke. Hari Jumat dan Sabtu, jadi total durasinya nanti 6 jam. Kita akan bicara mengenai bekerja dengan cinta dan memimpin dengan cinta. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti workshop ini, investasinya Rp990.000. Itu sudah termasuk buku Lita yang dikirim langsung ke alamat Anda sampai ke meja Anda, nanti termasuk ongkos kirim ya, Ya. 990. Tapi kalau Anda mendaftar hari ini saja di tanggal 17 November ini, saya berikan harga yang sangat spesial, hanya Rp900.000 saja. 900.000 ya. Termasuk buku Lita dan langsung dikirim ke alamat Anda. Jadi termasuk ongkirnya. Silakan teman-teman yang ingin mengikuti, tempatnya masih ada ya. Silakan mendaftarkan diri dengan mengirimkan WA ya ke 0812 12345 949. Sekali lagi 0812 12345 949. Oke, jadi Nah, Lita ini juga menurut Audrey jadi satu apa ya, satu jawaban juga gitu ya untuk kita bisa menghargai diri ya, self love betul. itu yang penting juga kita miliki supaya ya itu kita bisa terus mengeksplorasi peran kita dalam dunia ini itu apa. Oke, Betul kita sekali. balik Pak Arfan ke respon-respon Smart Listeners. Tadi ada Pak Anto yang menjadi auditor gitu ya, dan juga Bu Sri Pujastuti ya Ya, dari kecil suka menyusun-nyusun gitu ya, main Lego, main puzzle ya. puzzle, dan akhirnya menjadi sales and marketing. Mungkin kita boleh bahas dulu dari dua respon ini. Silakan Pak Arfan. Ya, kalau Pak Anto udah benar berarti ya. Ya, tepat ya. Langsung tuh, direct tuh ya, mengoreksi orang lain jadi auditor gitu ya. Aha. Ya, atau juga mungkin menjadi kritikus film, ya Ya, kan? Bisa. Kritikus film atau menjadi misalnya pengamat politik, kan juga wow, gitu, pas mengkritik banget. pemerintah ya. Betul. Pengamat ekonomi, mengkritik Ya. kebijakan-kebijakan. Mengkritik itu penting loh. Ya, Ya. karena kalau sebuah sistem itu nggak ada yang mengkritik, ya itu kan yang kalau dalam demokrasi kita bilang oposisi ya. Kalau nggak ada oposisi itu kacau itu pasti. Ya, jadi mengkritik itu penting, mengoreksi itu penting. Tapi mari kita taruh di tempatnya tadi itu. Anda menjadi auditor, menjadi pengamat, menjadi kritikus film itu butuh kemampuan untuk mengoreksi ya. Ibu Pujiastuti sekarang jadi sales and marketing. Dulu waktu masih kecil suka main puzzle. Pertanyaannya apa hanya itu? Oke. Karena saya juga suka main puzzle. Saya juga suka main Lego, itu suka banget. Ya. Tapi kalau dipikir-pikir, waktu kita masih kecil kan kita menyukai banyak hal. Ya. Iya kan? Main Lego suka, main bola suka, ngajar suka. Tapi dari tiga itu, yang paling saya suka itu ngajar. Dan betul-betul kalau ngajar itu, waktu berjalan tidak terasa gitu. Oke. Tahu-tahu udah 2 jam gitu. Gitu. Dan saya tuh mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika menjelaskan sesuatu sama orang. Ketika menjelaskan sesuatu, kemudian orang yang mendengarkan penjelasan saya itu, dalam hal ini adik saya gitu, benar-benar langsung menangkap, langsung ngerti, dan langsung seneng, happy. Saya mendapatkan kepuasan yang luar biasa, lebih daripada kalau saya main Lego. Yes. Nah, jadi Ibu Pujiastuti tolong ditelusuri lagi lebih dalam. Ya, bukan hanya main Lego, ada lagi sesuatu yang Anda sukai. Jangan-jangan salah satu yang Anda sukai adalah menawarkan barang kepada orang. Menawarkan misalnya main jual-jualan gitu. Jadi kayak main
kayak main boneka-boneka atau main Ya, apa, tapi ada yang jualan gitu. Nih ya. saya lagi jual sayur nih, mau beli yang mana? Yang ini sayurnya begini, yang ini begitu gitu. Dia menjelaskan gitu tipe barang-barang yang dia jual. Mungkin begitu gitu. Ya, jadi kita harus harus pikirin bener-bener nih, nggak cukup seingatnya kayaknya ini gitu. Ya. Sesuatu yang bukan hanya Anda sukai, tapi memberikan kenikmatan ketika Anda melakukannya gitu. Ya, atau boleh boleh saja ini benar jawabannya gitu tadi ya, main apa namanya tadi, main Lego itu Yes. kaitan sama sales marketing adalah kreativitas misalnya. Oh, oke. Ya, bisa menemukan cara untuk menghadapi eh, prospek atau calon customer sesulit apapun, dia Ya, bisa ciptakan dengan kreativitas seperti dia main betul. Lego gitu. Misalnya begitu, bisa saja. Ya, 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 ya. tapi coba temukan deh. Kalau saya masih menduga ada yang lain selain main Lego ini ya, Bu Pujiastuti ya. Mhm. Kemudian Ibu Karin tadi ya. Yes, Bu Karin. Ibu Karin punya anak 4 tahun, anaknya suka banyak hal, yang harus dilakukan apa? Explore, bukan fokus. Belum Oke. waktunya fokus. Hmm. Explore dulu. Ya, ini juga sama seperti kalau kita bicara mengenai kreativitas juga. Kreativitas itu harus dieksplor sebanyak-banyaknya gitu. Cara mengeksplor gimana? Coba gitu. Ya, kalau punya anak itu coba les bahasa Inggris, coba les nari, les Mhm. musik, les balet, les apapun, les gambar. Nanti akan ketemu itu, gitu Oke. ya. Jadi belum belum waktunya untuk fokus, apalagi anaknya baru 4 tahun. Tahun Ini ya. waktu untuk mengeksplor. Nanti Mhm. kalau udah banyak dieksplor, nanti akan ketemu. Mungkin ada 2 atau 3 hal saja. Nah, baru nanti kita mulai fokus dikit-dikit, gitu. Hmm. Oke, Itu Marwan, Audrey. satu pertanyaan lagi ya yang cukup menarik. Ini kita ke Bapak Daniel yang ada di Bogor. Pak Arfan, saya berusia 28 tahun, seorang apa nih? Oke, seorang account manager ya. Bingung sebenarnya untuk menilai diri. Kadang kalau kita lihat dalam diri, rasanya iya saya keren sekarang gitu. Tapi kalau kita compare keluar, kok kayaknya masih banyak yang di atas saya gitu ya. Justru posisi saya sekarang rasanya kayaknya kurang gitu. Ada kok yang di bawah saya umurnya juga lebih tinggi jabatannya dari saya. Gimana ya untuk melihat ataupun menilai bahwa saya juga worth gitu ya untuk bisa mendapatkan hal-hal yang baik, yang lebih gitu ya dari orang-orang lain, atau ya mungkin orang tuh punya posisinya masing-masing gitu. Silakan, Pak Arfan. Terima kasih banyak Audrey, Pak Daniel. Kita hanya melihat ke dalam gitu. Oke. Karena setiap orang itu punya keunikan. Yang namanya apel, dia akan frustrasi kalau dia membandingkan dirinya dengan jeruk. Mmm, Dia akan frustrasi. Yang namanya eh, monyet, dia akan frustrasi kalau dia membandingkan dirinya dengan ikan. ya, Kenapa dia bilang ikan jago banget berenangnya kan gitu. oke. Bisa berenang gitu. Sementara ikan juga frustrasi ketika dia membandingkan dirinya dengan monyet. Mhm, Monyet jago banget larinya, jago banget manjatnya. Saya kok nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar dari air bahkan. Frustrasi. mhm. Kita itu punya keunikan masing-masing. Jangan pernah membandingkan keunikan kita dengan orang lain. Karena kalau Anda membandingkan dengan orang lain, yang kita dapatkan cuma 2. Pertama, rasa frustrasi. Yang kedua, tidak bersyukur. Mmm, Tuhan itu memberikan setiap orang itu keindahan yang tidak bisa dibandingkan. Kecuali hanya dengan dirinya gitu. Bandingkan diri Anda dengan diri Anda di masa lalu. Bandingkan diri Anda dengan Anda di masa lalu. Anda harus lebih baik dari Anda di masa lalu. Itu aja kalau kita mau membandingkan diri. yes, oke. Jadi, usahakan jangan lihat keluar apalagi yang orang-orang yang lebih tinggi gitu ya dari kita, karena pasti Ya. kita akan minder, insecure gitu ya dan kurang bersyukur. Oke, the last tips mungkin, Pak Arfan, tersisa 3 menit lagi ya untuk kita wrap up siaran kita pagi hari ini. Apa yang menjadi poin penting sebelum kita bisa, men-set harga diri kita, sehingga kita pun bisa mengetahui peran dan bisa terus mengeksplorasi diri. Silakan, Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Jadi harga diri itu sangat penting, Mhm, sangat penting. Apa yang kita katakan tentang diri kita sendiri itu namanya harga diri. Apa yang dikatakan oleh orang lain, biarkan saja. Mereka tidak lebih tahu mengenai kita dibanding dengan diri kita sendiri. Ya, nah harga diri itu penting karena hanya dengan harga dirilah kita bisa menemukan yang namanya happiness. oke. Karena happiness itu inti dari happiness itu sesungguhnya adalah flourish tadi, bertumbuh, berkembang. Tapi bagaimana mungkin kita bisa tumbuh berkembang kalau kita tidak tahu harta terindah yang kita miliki itu apa?
Mhm. Terus kita mau ngembangin apa, mau numbuhkan apa gitu. Kita nggak tahu harta kita terindah apa. Maka tugas kita adalah kenali diri kita, kenali keistimewaan kita. Setiap orang itu hebat, setiap orang itu unik. Setiap orang. Bahwa Anda belum jadi apa-apa hari ini, itu karena Anda belum menemukan diri Anda itu siapa, apa kehebatan Anda. Coba deh temukan. Temukan, yakin itu, Anda akan jadi orang yang hebat. Mhm. Semua orang itu hebat gitu. Anda akan jadi orang yang luar biasa, tidak terkalahkan oleh siapapun. Ya, unbeatable, ya. Oke. Nah, itulah orang yang nanti akan bertumbuh dan kita akan menjadi orang yang sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, semulia-mulianya, menjadi insan kamil. Nah, itulah yang namanya happiness nanti. Flourish, kita bertumbuh. Maka tugas kita adalah itu tadi. Temukan diri kita, kenali keistimewaan kita, miliki pride, nah itu ya, kebanggaan mengenai diri kita. Nah, itulah yang namanya harga diri. Self-esteem, kalau bahasa Inggrisnya self-esteem. Nanti self-esteem ini nanti akan menghasilkan self-confidence. Mhm. Gitu. Dan juga Oh, tentu saja self-acceptance. Kita ya. menerima diri kita sendiri. Dan itulah nanti dasar daripada self-love itu. Self-love itu adalah dasarnya kan adalah self-acceptance. Saya Yes. menerima diri saya. Kenapa? Karena saya tahu Mhm. apa keunggulan saya, keunikan saya, keistimewaan saya, kehebatan saya. Nah, itulah yang namanya self-esteem. Dan nanti ujungnya juga adalah yang namanya percaya diri atau self-confidence. Oke. Itu Audrey. Yes, dibungkus dengan sangat mudah gitu ya oleh Pak Arfan dan semoga kita bisa memahami semua listeners bagaimana pentingnya harga diri untuk kita miliki sehingga terciptalah gitu ya kebahagiaan dalam diri, tidak membanding-bandingkan, tidak insecure gitu ya kalau kata anak zaman sekarang dan tidak merasa minder akan apa yang ada dalam diri kita. Yakin dan percaya bahwa kita semua terlahir spesial, tinggal kita cari aja lebih dalam lagi ya. Jangan lupa untuk berefleksi mungkin sebelum tidur nanti ya, ataupun mungkin pagi ini kalau misalnya tidak ada kerjaan yang sangat hektik gitu, untuk bisa memikirkan kembali mungkin masa kecil apa sih yang Anda sukai, yang mungkin bisa menjadi hint Anda punya peran dalam dunia ini seperti apa. Terima kasih Pak Arfan, insight-nya pagi hari ini sangat Sama-sama menarik. Audrey. Sehat selalu, kita ketemu minggu depan, begitu juga semua listeners yang sudah berpartisipasi, yang mungkin belum sempat kami bacakan responnya, mohon maaf, kita ketemu minggu depan karena keterbatasan waktu ya, jadi nggak bisa bacakan semua. So, kami pamit semua listeners, saya Audrey Joanna. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you want to Be happy. be Be happy. happy. Now, Now. sampai jumpa. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.